Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya melanjutkan untuk video terkait mengerjakan soal UD Abadi menggunakan aplikasi komputer akuntansi dengan ABSS Accounting, di mana saya menggunakan ABSS Accounting versi 25. Di sini pada video kali ini saya terakhir sudah menginput dokumen 1 sampai 20. Jadi pada video kali ini saya melanjutkan untuk membuat penyesuaian. Ini adalah video bagian ketiga untuk komputer akuntansi menggunakan aplikasi ABSS Accounting. Pertama, kita akan mengerjakan terkait penyesuaian. Penyesuaiannya datanya adalah ini. Dasar kita membuat penyesuaian itu adalah neraca saldo akhir. Kita sudah bikin di video sebelumnya, bikin trial balance. Angka-angka trial balance juga bisa dilihat di account list ya, di account list. Oke, kita mulai penyesuaian yang pertama. Di mana soal penyesuaiannya adalah persediaan akhir store surplus adalah 11.625.000. Nah, kebetulan soal kita saldonya ada 10.300.000. Jadi soal ini saya ubah sedikit, ini menjadi dengan asumsi ya, soal yang saya kerjakan ini dengan asumsi nilai persediaan akhir store surplusnya adalah 1.625.000 ya. Jadi saya asumsikan angkanya berbeda. Ini dengan asumsi yang berbeda. Oke, kita mulai. Ini nilai store surplusnya adalah 10.300.000. Oke, kita buat jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian diinput di record journal entry. Tanggal 31 bulan 12 2022. Ya, sesuai dengan tanggal yang ada di sini, kita buat penyesuaian. Penyesuaian ini boleh per nomor 1 selesai, boleh record, atau mau gabung langsung 4 juga boleh record. Oke, kita mulai satu-satu boleh juga. Pertama adalah penilaian persediaan akhir store surplus 1.625.000. Jurnalnya adalah beban. Bebannya adalah store surplus expense debit. Nilainya diambil dari nilai store surplus akhir tadi adalah 10.300.000. Jadi 10.300.000 dikurangin dengan nilai yang ada di soal ini kan persediaan akhirnya. Berarti 1.625.000. Saya buat soalnya menjadi dengan asumsi nilai persediaan akhirnya adalah 1.625.000. Nanti disesuaikan aja soal yang didapatkan. Oke, kalau udah sama dengan, nah ini kan muncul seperti ini. Artinya kalau persediaan akhir nilainya ini berarti nanti nilai store surplus itu di account list atau neraca saldo akhirnya nanti setelah penyesuaian itu adalah 1.625.000 begitu. Debitnya adalah store surplus expense, kreditnya adalah store surplus. Nilainya adalah 8.675.000 didapat dari nilai dari store surplus yang ada di neraca saldo akhir, boleh dilihat di neraca saldo akhir, di trial balance atau di account list, dikurangin dengan yang ada di soal, kalau udah record. Nah, dari soal ini, kita sudah bisa lihat di account list, store surplus itu nilainya sama seperti ini. Jadi persediaan akhir store surplus adalah 1.625.000. Berarti nanti di neraca store surplus itu nilainya adalah 1.625.000 begitu masuknya. Oke, kita lanjut lagi untuk penyesuaian yang kedua, masih di record journal entry. Ya. Di sini soalnya adalah beban sewa toko Desember adalah 1 juta, berarti jurnalnya adalah ini beban sewa, berarti kita cari beban sewa nomor akun 6 yaitu rent expense. Debitnya adalah rent expense senilai 1 juta ya, seperti ini. Kreditnya adalah prepaid rent. Nah, ini adalah jurnal untuk yang bagian nomor 2 ini, beban sewa toko Desember.
1 juta. Berarti rent expense di debit ya 1 juta. Kreditnya adalah prepaid rent. Nah, seperti ini ya. Hati-hati terhadap angkanya biar tidak salah ketik. Oke, kalau udah record. Record tadi bisa dilihat di transaksi jurnal. Ini dia yang udah dikerjakan tadi. Oke, lanjut lagi masih di record journal entry terkait jurnal penyesuaian. Yaitu beban asuransi untuk Desember adalah 1.250.000 juga sama. Berarti debitnya adalah beban. Berarti beban asuransi, insurance expense. 1.250.000 langsung seperti ini. Kreditnya adalah akun prepaid insurance. Seperti ini ya. Oke, ini adalah jurnal untuk beban asuransi. Debitnya adalah insurance expense, kreditnya adalah prepaid insurance. Kalau udah kita record. Mau digabung langsung jadi satu juga boleh, mau satu-satu juga boleh. Oke, lanjut ke 4. Tafsiran kerugian piutang dagang adalah 2,5% dari saldo piutang. Untuk soal kali ini sama seperti nomor 1, asumsi tafsiran kerugian piutangnya saya ubah menjadi misalnya adalah 7%. Ini contohnya. Ini saya ubah ini dengan tafsiran yang berbeda. Ini ada langkahnya. Jadi seperti yang pertama, jadi yang saya warnai ini adalah saya ubah. Nanti soal yang misalnya sama tinggal disesuaikan aja dengan persentasenya di dalam soal tersebut. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka caranya sama. Kalau persentasenya berapapun itu tinggal dikalikan dengan piutang dikurangi dengan allowance. Jadi kalau tafsiran kerugian piutang baik dia 5%, 2,5%, 7%, 8%, tinggal dilihat berapa sih nilai persentasenya, tafsirannya. Jadi kalau misalnya soal ini diubah misalnya dengan asumsi 7%, berarti 7% dikali saldo piutang dikurangin dengan allowance. Ini dengan asumsinya kita ubah menjadi 7%. Oke, kita lihat. Kita hitung di kalkulator aja atau di Excel ya, bisa juga. Ini misalnya pakai kalkulator. Kita lihat nilai dari piutang dagangnya. Nah, piutang dagangnya bisa dilihat di account receivable. Misalnya 246 juta. Ini seperti ini. Dikali berapa persentasenya? 7% atau berapa? Lihat soal masing-masing. Berapa asumsinya pada soal tersebut. Kalau misalnya tafsirannya asumsinya adalah 7%, ya tinggal dikalikan 7%. Ya, nilainya ini dikurangin dengan allowance. Harus dikurangi dengan nilai allowance-nya. Kurangi nilai allowance-nya adalah 12.800.000. Nah, nilai inilah yang menjadi beban kerugian piutang. Ya, berarti ini yang dicatat. Berarti jurnalnya adalah kita catat di dalam record journal entry lagi. Kita lihat akunnya, bebannya. Di sini kita menggunakan beban kerugian piutang yaitu bad debt expense. Ya, untuk tafsiran kerugian piutang, jurnalnya adalah debitnya bad debt expense. Lihat nilainya, berarti persentase dikali dengan account receivable dikurangi dengan allowance ya. Ini nilainya seperti ini, kita tinggal catat, berarti persennya dilihat di soal kali piutang dikurangi dengan allowance ya. Oke, debitnya adalah bad debt expense, kreditnya adalah allowance ya, seperti ini. Oke. Ini adalah jurnal untuk nomor 4 di bagian dokumen BM 12-1 ya, dokumen transaksi 21. Tafsiran kerugian piutangnya adalah bad debt expense pada allowance. Lihat nilai persentase kali piutang kurangi dengan nilai allowance kalau udah record. Kita lanjut lagi untuk berikutnya. Penyusutan equipment bulan Desember adalah 700.000. Nah, kita lanjut di sini. Berarti tidak perlu mencatat lagi, maksudnya menghitung-hitung karena nilainya sudah ada 700.000. Berarti debitnya adalah beban.
Karena ngomongin penyusutan berarti depresiasi expense. Nilainya adalah 700.000. Kreditnya adalah equipment akumulasi depresiasi ya, akumulasi penyusutan equipmentnya, peralatannya. Jadi debitnya adalah depresiasi, kreditnya adalah equipment akumulasi depresiasi. Seperti ini adalah jurnalnya. Kalau udah record. Lanjut lagi penyesuaian berikutnya. Di sini gaji bulan Desember 3.550.000 akan dibayar di tanggal 2 Januari 2023. Berarti jurnalnya adalah beban. Ya, semua di penyesuaian ini beban, tinggal disesuaikan. Ini gaji bulan Desember dibayar Januari, berarti beban gaji. Berarti nama akunnya adalah wage and salaries ya. 3.550.000. Kreditnya karena nanti dibayar bulan Januari tanggal 2, berarti kreditnya adalah expense payable, berarti beban gaji pada hutang beban. Ini adalah jurnalnya. Kalau udah record. Kalau mau lihat jurnal yang dia di-input, lihat aja transaksi jurnal. Ini yang sudah di-input kali ini. Kita lanjut lagi di dokumen 23, ini masih penyesuaian 2 lagi ya. Yang bagian nomor 7 diperhatikan. Oleh karena pencatatan PPN income, ya ini ada PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun itu ditutup ya, dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita lihat nilainya. Kita lihat bisa dilihat di trial balance, bisa juga dilihat di bagian account list ini. Oke, PPN income dan PPN outcome ditutup. PPN outcome itu saldonya ada di kredit. Kalau ditutup didebitkan, begitu juga income. Income itu didebit, ditutup di kredit. Nanti selisihnya ke PPN payable. Oke, kita catat saja nilainya ini biar tidak salah. 81.610.000 ini PPN outcome ya. Kita buat dikurangin, misalnya PPN income-nya adalah 48.760.000. Oke, biar nampak ini PPN outcome, ini PPN income. Nyatatnya di mana? Sama di record journal entry. Masih di sini. Berarti debitnya adalah PPN outcome. Kenapa? PPN outcome itu ada di kredit. Kalau ditutup itu ditaruh di debit. Biar dia nilainya 0. 81.610.000 seperti ini. Lalu PPN income ditutup. PPN income itu kan di kredit, di debit ya, PPN income itu di debit. Ditutup di kredit. Nilainya bukan 81 tapi sesuai dengan yang ada di neraca saldo atau account list tadi. 48.760.000 seperti ini. Lalu selisihnya di soal disebutkan untuk selisihnya, kedua akun itu ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Artinya selisihnya itu ke PPN payable. Selisihnya ada di kredit, maka ditaruh di PPN payable seperti ini. Selisihnya itu adalah sama seperti hitungan ini. Ya, 32.850.000. Ini adalah jurnal untuk yang bagian nomor 7. Ya, dokumen transaksi 23 yang nomor 7 ini. Debitnya adalah outcome, kreditnya income, dan PPN payable. Angkanya diambil dari neraca saldo akhir atau account list. Outcome itu di kredit ditutup di debit, begitu juga income di debit ditutup di kredit. Kalau udah record kita lihat pasti saldonya sudah 0. PPN outcome dan income nih, outcome sudah 0, income sudah 0 ya. Tadinya ada angkanya. Oke, lanjut lagi penyesuaian yang terakhir. Yang terakhir ini penyesuaiannya adalah terkait menghitung pajaknya. Nah, kita hitung pajaknya dari peredaran bruto final bulan Desember. Ya, ini dimintanya adalah bulan Desember. 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Catatnya debitnya income tax expense, kreditnya income tax payable. Ini 0,5% dari sales yang Desember. Kalau kita ngelihat dari sini,
Bukan ya, ini adalah nilai sales untuk 1 tahun. Kalau bulan Desember bagaimana? Tinggal dilihat nilai salesnya aja di bulan Desember. Bisa dilihat di sini. Itu nilai ini juga bisa. Nilai ini, yang sales ini dikurangi dengan saldo awal ya. Kalau enggak, caranya ya tinggal dilihat aja di sini di bagian transaksi jurnal bisa. Kita lihat ininya Desember. Nah, ini dia lihat angka sales. Nah, ini dia angka ini. Ya. Atau tadi kalau nggak mau pusing ya lihat aja sales ini dikurangin dengan yang ada di neraca saldo awal. Nah, ini dia neraca saldo awal, angka salesnya tinggal dikurangin. Nah, seperti ini, kurangin 1.255.000.000. Ini ya. Dikurangin dulu saldo awalnya ini. Kurangi 554 juta. Oke, ini adalah salesnya dikali dengan 0,5%. Ya, 0,5% ya. Ini nilainya. Nah, ini yang di jurnal. Kita record journal entry. Berarti tadi adalah income tax expense ya 3.505.000 pada income tax payable. Ya. Yang diminta di sini adalah nilai sales bulan Desember. Ini dia kuncinya Desember. Jadi kalau kita ngelihat di account list atau trial balance itu adalah nilai sales untuk 1 tahun. Berarti nilai sales tadi yang ada di account list dikurangin dulu dengan yang ada di neraca saldo awal ini. Ini dia neraca saldo awal ini. Baru dikalikan 0,5%. Tadi jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable. Nah, kalau udah selesai semua, di bagian depan soal ada ini soalnya diminta buat cetak laporan keuangan. Nah, cetak laporan keuangan yang diperlukan. Ini udah kita kerjakan semua. Ini data awal udah, daftar akun udah, link, cut list pemasok, saldo awal hutang, persediaannya udah. Ini sampai dengan persediaan ini adalah video bagian 1 ya. Ini adalah video bagian 1 nih yang saya warnai. Nah, kalau lakukan entry transaksi ini adalah video bagian 2 nih. Ya, ini adalah video bagian kedua. Ya, ini saya warnai yang berbeda. Ini adalah video bagian kedua tadi. Nah, sekarang video bagian ini adalah penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan diminta di sini adalah laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Oke, caranya seperti ini. Laporan laba rugi. Klik report ya. Laporan laba rugi itu adalah income statement yang bagian accrual. Ya, kita buatnya dari Januari untuk dalam 1 tahun kalau laporan laba rugi. Karena kita mau lihat laporan dalam 1 tahunnya. Oke, kita display. Nah, kalau udah, ini dia laba untuk dalam 1 tahunnya. Kalau udah diinikan, disimpan, send to PDF. Nah, jangan lupa dikasih nama masing-masing. Report itu bikin namanya ya. Oke, kalau udah neraca itu adalah standar balance sheet ya. Laporan neraca standar balance sheet ini sudah ada di sininya ya. Standar balance sheet. Oke, kalau udah simpan. Jangan lupa dibuat nama masing-masing untuk reportnya. Tapi tadi misalnya gini, ini kan profit and loss namanya, kenapa kita pilihnya income statement accrual? Iya, itu tergantung versi MYOB atau ABSS yang digunakan. Kalau menggunakan ABSS versi 25, untuk profit and loss statementnya pakai yang income statement yang accrual. Ya,
Oke, kalau udah lanjut laporan arus kas. Laporan arus kas itu ada di banking. Ini ya, statement of cash flow. Ini arus kas. Oke, display. Ini dia arus kasnya. Tinggal send to PDF lagi. Jangan lupa dibuat nama underscore nama masing-masing. Oke, berarti tadi yang diminta adalah 3 reportnya udah selesai. Kalau udah ternyata diminta buat backup file yang diperlukan. Backup file tuh seperti ini. File, backup. Nah, ini dia. Langsung aja. Nih, backup all data. Udah, tinggal simpan. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah rangkaian mengerjakan soal untuk aplikasi komputer di mana saya menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Jadi videonya ada bagian 1, 2, dan 3. Untuk bagian 1, untuk membuat data awal sampai persediaan ada di link. Lalu bagian kedua mengentry transaksi dari dokumen 1 sampai 20. Itu juga ada di link deskripsi, dan video kali ini tentang penyesuaian dan membuat laporan keuangan, ada laba rugi, neraca dan arus kas, serta membackup file. Dan beberapa item tadi dengan asumsi diubah ada 2, yaitu terkait dengan persediaan akhir dan tafsiran kerugian piutang. Demikian video saya kali ini terkait mengerjakan soal UD abadi menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.